Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Haryo pada pelajaran tematik SPDP. Nah, Pak Haryo harap hari ini anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, lebih bahagia lagi, lebih gembira lagi. Oke. Pada hari ini kita akan masuk materi yaitu tentang gambar cerita. Oke, kira-kira apa aja yang akan kita bahas pada hari ini? Simak terus, perhatikan dan siapkan buku paket anak-anak. Oke, yuk kita belajar. Kita akan belajar bagaimana memahami gambar cerita. Ya, gambar cerita adalah cerita atau teks percakapan yang dilengkapi oleh gambar. Benar sekali. Nah, anak-anak bisa menyiapkan buku 5F ini di subtema 3, buka halaman 108-109. Nah, dari gambar bercerita, ketika kita memahami melihat ini ada gambar yang nanti anak-anak akan menulis cerita pada gambar tersebut. Ya, kita lihat dari 108 ada beberapa fungsinya, yaitu memperjelas dan urutan peristiwa adegan dalam suatu cerita. Ketika anak-anak memahami suatu cerita atau bacaan, ada anak-anak terlalu membayangkan gambarnya seperti apa. Nah, di gambar cerita ini, ketika anak-anak membaca suatu cerita dan ditampilkan gambar seperti ini, anak-anak akan lebih paham alurnya seperti apa, tokohnya itu adegannya seperti apa. Seperti itu. Terus fungsi yang kedua yaitu menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Jadi gambar ini bisa kalian langsung memaknai, oh ternyata gambarnya seperti ini yang memiliki pesan seperti ini juga. Seperti itu ya anak-anak ya. Terus menarik seseorang untuk membaca. Terkadang anak-anak bosan ketika membaca suatu dialog percakapan atau cerita tanpa ada gambar, ya kan? Karena anak-anak harus membayangkan alurnya itu seperti apa. Tetapi pada gambar bercerita ini, anak-anak bisa melihat langsung sehingga anak-anak menarik. Oh, ini gambarnya seperti ini, ceritanya seperti ini. Wah, asik ini ya. Ketika anak-anak di perpustakaan, pasti anak-anak mencari buku yang ada gambarnya. Karena apa? Itu sangat menarik ya. Seperti itu. Lanjutnya adalah memudahkan anak-anak untuk memahami cerita. Hampir sama dengan yang nomor 1 tadi, menjelaskan isi. Ini anak-anak memudahkan memahami ceritanya seperti apa, itu anak-anak sudah lihat. Coba yang 109. Ini ada keluarga yang di depan rumah. Ini apa? Kita langsung paham. Oh, ini ada ayahnya mau persiapan berangkat ke kantor, si anak laki-lakinya mau berangkat sekolah, si ibunya sedang menyiapkan. Jadi kita tahu, oh ternyata keluarga ini akan berangkat ke sekolah dan ke kantor bersama-sama. Begitulah anak-anak manfaat dari gambar cerita. Yang terakhir nih, ada memperindah tampilan. Ya kan? Kalau anak-anak melihat buku cerita, kalau hanya teks, itu kan membosankan dan jenuh kan. Tapi kalau ada gambarnya itu kan jadi kesannya lebih indah, lebih menarik, ya, lebih kita tahu apa alurnya. Itu manfaat dari gambar bercerita. Pahami ya? Ada beberapa manfaat gambar bercerita, ada 5. Dipahami anak-anak. Oke? Itu materi yang telah kita memahami. Materi yang pertama tentang gambar cerita, apa itu gambar cerita dan manfaatnya atau fungsinya. Selanjutnya materi yang kedua tentang gambar bercerita juga, tetapi kita akan belajar tentang tekniknya.
teknik dalam membuat gambar bercerita. Seperti biasa, ketika kita mau membuat sebuah gambar, kita harus memiliki yang namanya konsep. Konsep dan baru kita membuat sketsanya, baru kita menghias, mewarnai. Nah, teknik gambar bercerita ini mewarnainya kita menggunakan ada dua, teknik kering dan teknik basah. Ya, ada dua, teknik kering dan teknik basah. Seperti ini. Teknik kering ini kita menggunakan pewarna yang tanpa kita campur dengan air maupun minyak. Ya, tanpa dicampur. Contohnya bisa krayon, pensil warna, spidol. Ada krayon, pensil warna, dan spidol. Pak, spidol kan basah? Iya, spidol seperti ini itu basah, di dalamnya juga asli basah, tanpa kita harus mencampurnya. Jadi kita tidak harus ribet harus mencampurnya. Nah, kalau yang basah ini ada cat air, ya kan? Ada cat air kita gunakan, dan cat yang lainnya atau warna lain yang kita harus dicampur dengan air dan minyak. Itu. Nah, ada beberapa contoh hasil dari teknik menggambar dengan teknik kering maupun basah. Ada beberapa contoh seperti ini. Ini kita anak-anak harus pahami, ini teknik dari kering dan teknik ini juga dari basah. Nah, ketika anak-anak membuat suatu gambar cerita dengan teknik kering maupun basah, kita juga harus pahami dasar alasnya. Misal kita menggunakan kertas, juga kita harus pakai yang kering atau yang basah. Kita harus bisa memahami. Ketika kita memakai kanvas, kita bagusnya pakai mana? Oh, ternyata bagus pakai basah, cat air, cat minyak itu bisa, cat akrilik itu juga bisa. Ya, seperti itu anak-anak. Pada yang kedua, perhatikan, buka bukunya juga, dibaca-baca juga. Oke, tentang itu bercerita. Anak-anak bisa buka buku halaman 131. Sudah buka 131. Itu ada dua gambar, ya kan? Ketika kita melihat ada gambar yang sebelah kiri, itu anak sedang memakai seragam SMA. Dia sedang mencoret tembok dengan pilok dan bajunya juga dipilok. Apakah itu merupakan rasa tanggung jawab yang bagus? Yang jelas anak bisa tahu itu bukan merupakan rasa tanggung jawab yang bagus oleh anak tersebut. Nah, itu cara kita mengamati sebuah gambar. Oh, ini gambar yang bagus, ini gambar yang tidak bertanggung jawab, ini gambar yang positif, ini gambar yang negatif. Jadi yang kedua, di sebelah kanan kita bisa lihat gambarnya, itu ada gambar di pasar. Itu merupakan sebuah gambaran ketika kita berada di pasar pinggir jalan. Apakah itu merupakan tanggung jawab atau enggak? Kadang kita melihat ada pasar yang secara ilegal, secara ngawur itu mendirikan dagangannya di pinggir jalan. Itu merupakan tidak tanggung jawab. Tetapi beda lagi ketika kita melihat pasar ada di pinggir jalan dengan izin, itu merupakan tanggung jawab. Seperti anak-anak pernah main ke Car Free Day ya, Car Free Day di lingkungan anak-anak di Lindam atau di mana aja, itu kan banyak orang berjualan. Itu memang disengaja dan diizinkan. Berarti itu merupakan rasa tanggung jawab yang bagus. Nah, ketika anak-anak melihat poster di rumah, di jalan, anak-anak pasti bisa bagaimana mengamati, mengidentifikasi poster-poster tersebut. Mana poster yang baik, mana poster yang jelek. Gitu ya. Itu saja pelajaran dari Pak Haryo. Semoga bermanfaat. Terus belajar, jangan pernah bosan. Buat belajar kita itu mengasihkan.
ketika kita asik, ketika kita senang dengan pelajaran, maka pelajaran itu akan mudah masuk ke otak kita. Karena apa? Karena kita sudah senang dulu dengan pelajarannya. Itu dari Pak Ariel, semoga bermanfaat. Pak Ariel akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.